Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji di dalam kitab Majalis Sultaniyah, hadis yang ke-8 atau majlis yang ke-8. Kemarin sampai ini. Ai bisyurutihima, dengan syarat-syarat salat dan zakat, wa arkanihima, dan rukun-rukunnya salat dan zakat. Kama sebagaimana keterangan para yang sudah lewat. Walam yudkar, dan tidak disebutkan fi hadal hadithi, di dalam hadis ini, as-sauma, ibadah puasa, wal hajjah, dan haji. Jadi di dalam hadis ini kan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalakum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Itu enggak disebutkan di dalam hadis ini tentang puasa, enggak, wal haji juga tidak. Kenapa? Imma likaunihima, boleh jadi karena keduanya itu lam yufrodo idza dzaka, boleh jadi saat itu puasa dan haji itu belum diwajibkan, gitu, ya kan? Hadis pertama ini kan memang pertama-tama dakwah Islam Kanjeng Nabi. Jadi perintah puasa itu adanya tahun kedua Hijriah, ya, itu puasa. Makanya kalau sholat itu kan Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj, belum hijrah. Nah kalau puasa itu udah hijrah. Makanya di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang perintah puasa, tidak diperintahkan atau tidak disebutkan tentang haji. Karena apa? Imma likaunihima lam yufrodo idzaka, karena keduanya saat itu belum diwajibkan. Wa imma likaunihima, dan ada kalanya karena keduanya itu lam yuqatil ala tarkihima. Jadi karena keduanya itu tidak dibunuh atau tidak diperangi bagi orang yang meninggalkan keduanya. Yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan haji, mereka tidak diperangi, Pak. Atau tidak dibunuh, tidak, gitu. Siapa yang meninggalkan enggak? Min haitsu, nah dari sekira-kiranya intarika somi, ya, inna tarika somi, sesungguhnya orang yang meninggalkan puasa itu yukhbasu, itu dipenjara, wa yumna'u, dan ditahan atau dilarang atau makan, wa syaraba, dan minum, gitu. Jadi kalau orang puasa enggak dibunuh. Jadi pemerintah itu, kalau pemerintah syariat Islam yang memakai syariat Islam, sekali lagi di negara kita ini tidak menggunakan Islam sebagai syariat. Untuk mengatur agama ini loh, tidak berdasarkan syariat Islam dalam kita nih. Kalau kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, terus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, jadi enggak berlaku. Artinya enggak dipakai ini. Karena apa? Kalau orang yang dalam negara Islam, yang berdasarkan Islam, yang bersyariatkan Islam, orang yang enggak puasa
atas laporan seseorang maka mereka ditangkap. Tidak dibunuh enggak? Ditangkap, kemudian mereka dipenjara. Dipenjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum seharian gitu. Biar dia puasa maksudnya. Kalau udah sore dia dikasih makan gitu. Kalau dia udah ngomong kapok pak, kapok benar dia bilang diulangi puasa. Gitu, paham? Jadi di penjara lagi yang enggak puasa. Nah kalau di kita enggak puasa di penjara penuh. Penjara mana yang bisa muat pak? Ya kan? Oh saya itu kadang-kadang apalagi bulan puasa gitu. Ya Allah, sekarang teh orang nggak puasa itu menjadi satu kebanggaan. Lihat, pinggir-pinggir jalan dia makan nyantai aja gitu, kayak nggak punya dosa, makan telap-telap. Kalau dulu masih ada dihargai kayak ditutupin walaupun kelihatan kakinya gondal jadul. Oh, dulu, sekarang udah biasa aja warung makan. Aduh, kalau ibu bapak nggak percaya, jalan-jalan di Karang, perusahaan kawasan itu banyak orang jualan pak. So, nah kalau kita pakai undang-undangnya syariat Islam, ya penjaranya kagak kuat, gimana ya kan? Jadi kama sebagaimana keterangan qaddamna yang telah kami dahulukan pada itu keterangan. Wa annal hajja dan sesungguhnya haji ala taroqi. Kalau haji itu tambah dalam pelaksanaannya taroqi jarang atau longgar. Karena memang walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a di sini bagi orang yang mampu. Jadi kadang-kadang banyak orang walaupun mampu ngakunya nggak mampu, biasa, ya kan? Makanya nggak artinya aturannya longgar, gitu untuk haji. Paham apa di sini? Jadi beda dengan sholat, beda dengan zakat. Itu memang di zaman Sayyidina Abu Bakar yang nggak zakat diperangi, ya kan? Yang sudah sholat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh, yang kemarin saya sampaikan. Walihada, dan karena ini lam yatur, maka tidak disebutkan huma keduanya, ya kan? Lil mu'adina ba'atahu ilal yaman, li mu'ad hina ba'atahu ilal yaman. Karena ketika Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau menyuruh Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnya untuk berdakwah di Yaman. Nggak ada perintah puasa, tidak ada perintah haji saat itu. Gitu. Kalau ada konfirmasi sabdanya Kanjeng Nabi, idza fa'alu, maka ketika mereka melakukan fa idza qalu dzalika, maka ketika mereka mengatakan yang demikian, ai mata qaddama sesuatu yang udah lewat, faqad asamu, ya kan? Jadi ketika mereka sudah bersahadat, mereka sudah sholat, mereka sudah zakat, maka mereka itu terjaga, terlindungi. Faqad asamu, ya kan? Manahu wa aqanu minni. Jadi artinya mereka terjaga, ya kan? Mereka menghalangi atau tercegah. Hak mereka itu mini dariku dima'ahum. Artinya apa? Darah mereka otomatis jadi darah haram. Itu. Jadi kalau orang udah bersahadat, udah sholat, udah zakat, maka haram dibunuh. Haram dibunuh. Hartanya wa amwalakum, hartanya pun haram diambil. Tapi bukan berarti, mohon maaf,
Ini berarti yang bukan Islam boleh diambil hartanya. Jangan salah, makanya kalau ngaji jangan ngantuk. Ya kan? Setengah ngantuk dan ujung-ujungnya, oh berarti yang bukan Islam bisa diambil. Setengah, ya kan? Bukan begitu. Nah, harta mereka itu yang kita ini bupak, status mereka orang-orang non muslim yang ada di sekitar kita ini, mereka statusnya adalah dhimmi. Artinya siapa yang menyakiti kafir dhimmi, yakni orang yang hidup berbarengan dengan kita, sama aja dengan menyakiti Rasulullah. Sama, mereka punya hak yang sama. Kanjeng Nabi itu punya tetangga Yahudi, punya tetangga Nasrani, tapi mereka, kanjeng Nabi enggak menghormati mereka, ya kan? Menghormati mereka. Wa ya al-aqyalu minal mawashi wa naqdi wa ghairihima, yaitu harta mereka itu termasuk hewan. Mawashi itu hewan, ya kan, hewan ternak, wanakti dan emas perak, emas perak, baberi dan yang lain, dan selain keduanya. Qauluhu illa bihaqil Islam, ucapannya kanjeng Nabi, yakni sabdanya kanjeng Nabi, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ai al-qatili, ya kan, ai al-qatli, seperti orang yang kalkutila, ya kan, betul. Al-qatli bil kisosi, seperti orang yang membunuh dengan dikisos. Ini beda, ya. Jadi kalau orang membunuh dengan apa tadi, dengan tidak hak, artinya kalau ada haknya gak apa-apa. Al-Buju itu loh Pak, Al-Buju di Arab Saudi atau negara-negara yang memakai syariat Islam itu, Al-Bujunya tukang menggal kepala. Itu kan membunuh juga, ya kan? Membunuh juga. Nah kalau membunuh seperti ini tidak apa-apa. Berdosa enggak? Tapi kalau membunuh tanpa ada alasan, diberi hak, ya kan, itu otomatis dosa. Ingat, orang membunuh orang itu sama aja dengan membunuh seluruh manusia. Ini artinya apa? Kita itu haram betul, bahkan termasuk dosa besar orang yang membunuh itu. Jaminannya, bukan jaminannya, ancamannya, orang membunuh orang itu neraka selama-lamanya. Ngeri, ya kan, membunuh orang, kecuali bertobat, ya kan, kecuali bertobat, seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang membunuh 99 orang. Dia pengen bertobat, yang akhirnya ditunjukin oleh ulama, kamu jangan tinggal di kampungmu, tapi kamu harus pindah ke 99 orang. Terus tanya kepada seorang, apa istilahnya, pendeta, ya kan, tanya, pendeta maksudnya, saya ini udah membunuh 99 orang, apakah tobat saya akan diterima kalau aku tobat? Ini ada kan hadisnya. Ini saya menceritakan aja. Kata si pendeta, emang dosamu apa? Saya udah membunuh 99 orang. Oh, banyak kali. Kagak bakal diterima, kagak bakal. Langsung ini orang yang bertobat, gergetan, dicabutnya lagi pedangnya, dibunuh orang itu lagi, genam cepet. 100 orang yang mati, tapi keinginan bertobatnya itu benar. Ini di dalam bab tobat ada kan. Dia tanya lagi kepada seorang alim, ya kan, orang alim, oh jangankan kamu membunuh 100 orang,
Kamu misalnya punya dosa sebesar gunung, sebanyak puing di lautan, Allah akan menerima tobatmu. Sekiranya engkau mau bertobat dengan tobatan yang nasuh. Tobatan nasuha pasti diterima. Oh, dengan senangnya. Syaratnya, kamu jangan tinggal di kampungmu lagi. Karena kampungmu itu satu kampung yang buruk, satu kampung yang jelek. Emang makanya Pak sampean itu kalau tinggal di suatu tempat di mana kampung situ misalnya banyak perjudian, di situ banyak perzinaan, naudzubillah min dzalik. Di situ banyak orang-orang melakukan satu kemaksiatan dan dianggap biasa. Pindah Pak, pindah. Tapi bukan di PJS ini kalau saya lihat kagak ada. Sampai nanti pindah gara-gara ngaji ini. Saya mau pindah di lingkungan saya kagak bener. Karena saya punya tetangga kagak beres. Bu Pak, sampai itu Pak, nih saya kasih tahu ya. Lihat aja dulu. Kalau misalnya nih, sampai punya tetangga 10 nih ya gak suka 1, 2 atau paling banyak 3 deh. Itu Bapak termasuk orang baik. Tapi sebaliknya kalau dalam punya tetangga sampai punya tetangga 10, tetapi yang suka cuma 1 orang, itu pun adik sampai sendiri. Itu berarti sampai wajib introspeksi. Kenapa saya punya tetangga 10 ini, 9 gak suka sama saya semua. Sampai introspeksi diri. Yang masalah mungkin sampean Pak. Jangan main pindah aja. Bisa jadi sampai pindah ke sana lebih parah lagi ujung-ujungnya. Karena apa? Karena masalahnya ada di kita. Paham ya? Dan makanya saya itu pernah ngomong kali di sini apa di mana. Jadi ada orang itu pengen pindah lagi. Padahal rumahnya sendiri. Ya kan? Tinggal di satu tempat. Dia bilang, Kiai, istri saya gak betah tinggal di sini. Karena bla 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 bla, makanya mau pindah ke blok yang lainnya, blok ini gitu sebutkan. Oh gitu ya, saya udah wanti-wanti Pak, sampai itu kayak begitu ya. Di sana juga punya tetangga, ya kan? Belum tentu di sana Pak tetangganya lebih baik daripada di sini. Akhirnya pindah benar. Habis pindah, dia ngomong lagi pengen pindah lagi. Ya itu apa masalahnya? Pasti dirinya sendiri. Pasti dirinya sendiri. Orangnya terlalu negaranya perfect apalah sama tetangga. Nggak akan betah di mana-mana. Ya kayak ada kalau anak kita deh. Anak kita itu kadang-kadang di pesantren itu, di pesantren di sini. Ya pengen pindah ya di sini mah anak-anaknya nakal semuanya. Misalnya sampai pindahin di sana akan begitu lagi. Gitu. Karena apa? Berarti dia tidak bisa membawa dirinya. Anak itu. Anak saya pernah begitu ya, sama. Di sana juga nanti ada ini deh. Di sana itu juga sama pesantren itu. Yang penting kita nih harus bisa gimana Pak istilahnya itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Apa artinya? Artinya kita ini harus bisa menyelesaikan diri, ya kan? Kecuali kalau nggak mau hidup punya tetangga model kayak gitu, tinggal di hutan, nggak punya tetangga, nanti punya masalah lagi. Entah ada ular, entah ada ini itu, ya biasa itu mah Pak. Makanya orang hidup itu makanya orang hidup itu di mana aja sama. Kalau sampean nggak mau kena ujian, ya jangan hidup di mana-mana. Saya sering ngomong semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin berat ujiannya.
Itu bagaimana cara menyikapi aja, ya kan? Ini di luar tema. Jadi kalau orang membunuh tanpa hak, artinya tanpa ada alasan. Kalau ada orang yang kayak tadi Al-Gojo sebagai tim eksekusi membunuh orang, memotong leher orang, ya kan, bidur bitunukihim, dengan memenggal leher mereka, ya kan, orang-orang bersalah itu kan ada. Kalau ada haknya, ada artinya dengan hak, dengan benar, nggak apa-apa. Dosa nggak? Nggak. Wazina, zina juga dibunuh juga, nggak dosa. Zina apa? Zina muson. Zina muson, orang yang berzina, yakni udah keluarga, dia udah punya istri atau dia udah punya suami, dia berzina, maka hukumnya dirajam, rojam, ya dirajam, yakni dilemparin batu sampai mati. Siapa yang lemparin? Orang di sekitarnya boleh melempar semua. Dosa nggak kalau kita melempar mereka? Enggak, karena itu salah satu hukumannya, Pak. Dan melemparnya batunya nggak boleh terlalu gede, nggak boleh juga terlalu kecil, kagak mati-mati. Kalau gede, sekali lagi mati ujung-ujungnya. Jadi yang sedang, batunya yang sedang sampai mati berdarah-darah. Tujuannya apa? Orang yang melihatnya, dia akan ketakutan. Kalau saya berzina, nanti nasibnya seperti ini. Gitu. Paham? Itu Pak, tujuan yang hukum Islam itu gitu. Ya. Jadi itu ada dirajam. Oh, tadi saya ngomong kalau udah punya istri atau suami, atau yang sudah pernah keluarga, dia menjadi janda, dia menjadi duda, pisah dengan istrinya dengan meninggal atau memang pisah, terus dia berzina, rajam. Karena dia udah pernah menikah. Itu bukan berarti yang masih keluarga, Pak, yang udah pernah menikah. Nah, kalau pemudi, laki-laki perempuan yang belum menikah, mereka berzina, mereka dicampur 100 kali, dua-duanya. Tadi dihukum rajam, lakinya apa perempuannya? Dua-duanya. Dua-duanya juga. Ya kan? Wes wazina. Laki tetap al-qatilu, ada orang, al-qatilu orang yang membunuh, wazani dan orang yang berzina, la yubahuma lahuma, ya kan? Maka mereka diperbolehkan, gitu. Artinya apa? Diperbolehkan dibunuh, ya kan? Karena bikhilafil kafiri, beda dengan orang kafir. Maka anakku, maka bahwasanya orang kafir jahat datang ala toriqit tadlibi, atas jalan mengalahkan. Jadi kalau orang kafir itu yang dikalahkan, diperangi. Qauluhu hadapun sabdanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisabuhum dan hitungan bagi mereka Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, ai amru sarairihim ilaihi, yakni perkara yang ada di hati mereka. Gitu. Kayak tadi Mbak, kayak ini orang yang dihukum mati, ya kan, bisa jadi itu imannya lebih kuat daripada orang yang biasa-biasa. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada seorang seorang ibu, seorang wanita dibawa oleh bapaknya di hadapan kanjeng Nabi. Apa kata bapaknya? Ya Rasulullah, tolong rajam anak saya itu, karena dia telah melakukan perbuatan zina.
Karena apa? Tahu, bapaknya kok tahu kalau anaknya berbuat zina? Karena punya anak perempuan ini, anak perempuannya yang dibawa ini. Padahal dia belum menikah, udah punya anak. Dilaporkan kepada kajian Nabi, atak kajian Nabi, udah bawa pulang dulu, rawat baik-baik. Nanti kalau sudah melahirkan, bawa lagi ke sini. Ya Rasulullah, sampai dibawa pulang, sampai 9 bulan, 10 hari udah melahirkan, dibawa lagi kepada Rasulullah. Ketika dibawa lagi di hadapan Rasulullah, kemudian perempuan ini dirajam, dilempar batu sampai mati. Terkatakan Nabi, imannya perempuan ini, ya kan, jika dibagi kepada seluruh penduduk Madinah ini nggak akan pernah terbandingi. Artinya imannya tinggi sekali. Karena apa? Dia tobat benar-benar banget. Dia bertobat mengakui betul-betul. Gitu. Sampai ngerti Saddam Hussein toh? Saddam Hussein yang opak sampai Pak Saddam Hussein macam kepala desa kita. Presiden Saddam Hussein itu kan digantung. Pak, orang sebelum dihukum eksekusi mati itu disuruh tobat, disuruh ini, bisa jadi imannya pas tinggi-tingginya. Dia persiapan, ketika mau digantung hatian dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum mati. Itu matinya dalam keadaan luar biasa, jaminannya surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya yang keluar dari mulutnya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Paham ya Pak? Bisa juga di Indonesia ini ada hukuman mati, dia bertobat benar, tapi memang sama persidangan dinyatakan dia dihukum mati misalnya, terus dia bertobat, kan nggak langsung dibantu kan Pak? Dia selama berapa hari, berapa bulan di penjara, dia akan benar-benar tobatan nasuha. Terus dia dihukum mati dengan, kalau di negara kita ini dengan tembak, dengan rebut tembak yang ada 7 orang atau berapa itu. Bisa jadi nanti ini dia bisa masuk surga. Jadi bukan berarti terus sampai termaksiat terus dihukum mati begitu, jangan salah paham, ya kan? Ya, Masya Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Lah nanti hisab mereka yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak zakat, ya kan? Mereka kan kemarin saya jelasin. Mereka kemudian dibunuh, bisa jadi dihitungannya di hadapan Allah. Artinya bisa jadi dia masuk surga atau neraka, itu urusan Allah. Kalau urusan masalah aturan dunia mah ikutin aturannya Kanjeng Nabi. Kalau akhirat itu urusan Allah, gak ada yang tahu. Makanya jangan menjudgment bapak-bapak ini, menjudgment orang yang masih hidup terus sampai bilang itu neraka. Hati-hati sampean, bisa jadi sampean yang neraka. Ya kan? Itu ada hadisnya. Barang siapa yang mengatakan kafir kepada seseorang, maka ada 2 hal. Dia yang kafir atau orang yang ditunjuk itu yang kafir. Itu. Kan orang-orang sekarang mudah sekali mengatakan dia kafir, dia syirik. Mudah kali dia. Macam dia yang punya neraka. Ini banyak loh kayak gini. Padahal cuma gara-gara ziarah kubur, dianggapnya syirik. Hati-hati. Kalau dia tidak melakukan syirik, maka dia itu biangnya syirik. Termasuk sekarang bid'ah. Ngomong bid'ah. Bid'ah dikit-dikit, bid'ah dikit-dikit, dia bid'ah. Ingat Pak, bisa jadi yang ngomong itu adalah biangnya bid'ah. Tapi dia nggak sadar. Ya kan? Jangan dikit-dikit ngomong bid'ah kalau nggak tahu dalilnya, karena ilmunya belum nyampe aja, bisa jadi, ya kan?
Terus hati orang itu gak ada yang tahu, gitu kan? Hati orang. Saya nanya Pak, ada orang pakai belakon, pakai keris, sholat, seperti misalnya, ya kan, sholat. Terus kadang-kadang ada orang, orang sirik aja sholat. Karena apa? Bawa keris dianggap pakai sirik. Ada loh pakai itu modelnya, ya kan? Yang dilihat hati, Pak. Bukan dilihat dari imamahnya, bukan dilihat dari ridaknya, bukan dilihat dari gamisnya, bukan dilihat dari gede tasbihnya. Tetapi yang dilihat adalah hatinya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat hati kalian. Ya kan? Bukan begitu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Lah, pertama lain. Innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru ila ajsamikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis itu. Sesungguhnya Allah kagak melihat rupa kalian, mau ganteng mau kagak ganteng. Allah kagak melihat jasad kalian, mau tinggi mau kecil, mau gendut mau kurus, kagak. Allah juga kagak melihat harta kalian, kagak. Kaya mau miskin, enggak. Walakin yang turu ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Dia dilihat itu Pak. Jadi sampai itu jangan terpedaya dengan bentuk fisik seseorang. Bisa jadi Pak, orang tatuan semua badannya, dia sholat, bisa jadi dia itu diterima sholatnya oleh Allah. Bukan terus yang pakai imamah, pakai ridah, pakai gamis, terus yang diterima kagak. Iya kan? Kita nggak ada yang tahu. Karena urusan hati itu Allah yang tahu. Bahasanya kepada Pak? Dalamnya lautan bisa gimana itu? Pak, kalau dalamnya hati siapa yang tahu? Itu loh gimana sih? Yang pintar-pintar bahasa itu. Iya. Dalamnya laut bisa dijajaki, tali dalamnya hati manusia. Dalamnya hati siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Makanya kita harus berhati-hati kepada siapapun juga. Kita harus menghormati. Ya kan, bisa jadi kelihatannya gembel, tetapi dia wali Allah. Ya kan, bisa jadi. Pada siapapun jangan merendahkan, jangan menghina. Bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita, ya kan? Tanbihun, ini satu peringatan. Insya Allah kita lanjutkan besok, insya Allah ya. Semoga panjang umur semuanya, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani